Hello everyone, welcome back to this channel. Jadi ada banyak banget yang nge-DM aku, bagaimana sih kak caranya untuk move on? Jujur sebenarnya dari DM aku yang tanya banyak banget itu tadi ya, cara move on ya. Di Q&A aku di Instagram juga suka nanya, kak gimana caranya aku itu ngelupain mantan aku, kak gimana caranya biar gak kepikiran mantan aku. Pokoknya intinya adalah bagaimana caranya move on. Well, sebenarnya kalau kamu ini sudah sayang sama diri kamu, bahkan kamu itu sudah move on sebelum kalian putus atau sebelum kalian bercerai atau sebelum kalian tuh berpisah. Kenapa? Karena biasanya kita ini putus atau berpisah dengan seseorang itu karena kita sudah mengalami disrespect atau tidak dihargai oleh orang tersebut. Sehingga kalau kita ini benar-benar sayang sama diri kita sendiri, sebenarnya kita itu pasti dengan mudahnya untuk move on. Contohnya sendiri ya, aku sendiri kan pernah beberapa kali nih meninggalkan toxic relationship atau toxic marriage ya. Aku pernah meninggalkan toxic marriage atau relationship tadi. Itu apa sih alasannya? Karena aku sadar bahwa aku tuh sayang sama diriku sendiri dan aku tidak bisa menerima that kind of disrespect atau tidak bisa menerima perlakuan yang tidak menghargai aku tadi. Oke. Nah, kalau kamu tuh sudah sadar bahwa kamu tuh berharga, kamu udah sayang banget sama diri kamu, seharusnya move on itu sangat gampang. Kamu bahkan bisa move on sebelum kamu tuh berpisah sama orang itu, karena kamu udah sadar bahwa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ya, mantan-mantan kamu itu adalah bentuk dari hal-hal yang sangat tidak menghargai kamu ya. Contohnya mereka cheating dari kamu ya, mereka selingkuh dari kamu. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai kamu. Mereka berbohong sama kamu. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai kamu. Mereka act like neokendel alias minta kamu itu tuh banting tulang, menjadi tulang punggung dalam keluarga. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai kamu, karena mereka tidak mencintai kamu, dan karena mereka hanya memanfaatkan kamu. Jadi selama ini relationship kalian pun itu bukan berasaskan cinta kasih, bukan karena dia menyayangi dan mencintai kamu, tapi kamu sendiri yang kecintaan. Sehingga kamu tuh gak nyadar bahwa selama ini kamu tuh dimanfaatkan, kamu di disrespect ya. Kamu itu hanya mendapatkan perlakuan yang mencerminkan bahwa orang tersebut tidak menghargai kamu. Sebenarnya sangat gampang banget bilang orang ini menghargai kamu atau enggak, hanya dengan satu kata ya. Apakah mereka pernah membuat kamu itu sedih? Kalau iya, berarti mereka tidak menghargai kamu. Apakah mereka, yang kedua nih, apakah mereka pernah menghardik kamu, ngata-ngatain kamu? Kalau iya, berarti mereka tidak menghargai kamu. Oke. Yang ketiga, apakah mereka ini senang membuat kamu sengsara? Ya, apa mereka merasa hebat ketika kamu sengsara? Kalau iya, berarti mereka tidak menyayangi kamu. Ya, beda lagi kasusnya kalau mereka menyayangi kamu. Mereka akan melakukan apapun untuk membuat kamu bahagia. Mereka tidak akan suka melihat kamu sengsara. Mereka tidak akan melakukan abuse secara verbal maupun fisik kepada kamu ya. Jadi once seorang laki-laki itu melakukan verbal secara fisik, secara abuse secara fisik ya, abuse secara verbal, itu berarti dia sama sekali tidak menghargai kamu ya. Jadi kalau dia bilang dia sayang sama kamu, dia berbohong, karena dia basically tidak sayang sama kamu, sehingga dia sampai hati untuk melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Sehingga ya, kalau kamu benar-benar sadar bahwa kamu menyayangi diri kamu, kamu tidak bisa menerima perlakuan yang disrespectful tadi, yang merendahkan kamu tadi, kamu tidak akan bertanya kepada aku, bagaimana caranya move on kak? Karena kamu udah sadar orang tadi tidak pernah menyayangi kamu, sehingga kamu memang harus pergi meninggalkan orang tersebut ya. Aku selalu bilangnya orang-orang alay itu, orang-orang alay yang membuat hidup kamu menderita, penuh dengan kesedihan. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan energi dari kamu sama sekali
ya. Kalau kamu masih mikirin mereka, masih wondering mereka lagi apa, masih peduli mereka dekat dengan cewek lain, masih peduli mereka punya pacar lagi, itu tandanya kamu tidak sayang pada diri kamu sendiri, kamu tidak respect pada diri kamu sendiri, ya. Ego kamu ingin mengontrol orang lain, dan ego kamu lebih besar daripada respect kamu terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu ini memiliki respect atau self love yang besar, kamu tidak akan mementingkan ego kamu tentang orang lain, tapi kamu akan mementingkan bagaimana caranya kamu bisa lebih bahagia. Kamu akan mementingkan dan memikirkan bagaimana caranya kamu bisa menambah uang di rekening kamu, menambah edukasi kamu, menambah skill-skill kamu, bagaimana kamu bisa ekspansi lagi horizon kamu, pertemanan kamu dengan orang-orang yang lebih high value, ya, yang memiliki hal-hal yang positif bagi diri kamu. Kamu nggak akan lagi melihat ke belakang kalau kamu punya self love yang tinggi, ya. Jadi kalau kamu masih mempertanyakan gimana caranya move on, gimana caranya move on, gimana caranya ngelupain dia, gimana caranya aku biar gak cemburu dia udah ada cewek lain setelah putus sama aku 1 hari langsung punya cewek, kamu harusnya meningkatkan self love up kamu sendiri, ya. Kamu seharusnya mikirin hari ini kamu harus pakai baju apa, dandanan rambut kamu seperti apa, itu yang harus kamu pikirin. Rambut kamu harus rapi, aksesoris apa yang mau kamu pakai hari ini, kuku kamu harus rapi, ya. Gimana caranya kamu biar kulit kamu sehat, itu yang kamu pikirin kalau kamu punya self love yang tinggi, bukan kamu mikirin orang lain. Kenapa kamu mikirin orang lain yang bahkan gak sayang sama kamu, bahkan mereka sudah mendekati cewek lain, bukan berusaha untuk menebus kesalahannya, karena mereka gak pernah sayang sama kamu from the first place. Mereka punya relationship dengan kamu hanya karena kamu bisa dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan secara finansial, dimanfaatkan fisik kamu, ya, numpang hidup sama kamu, numpang nama sama kamu, karena kamu bermanfaat dan karena kamu tidak sadar bahwa kamu itu berharga. Self love kamu rendah, kamu perlu external validation, kamu perlu mereka untuk merasa dicintai, padahal enggak sama sekali. Mereka hanyalah benalu-benalu yang merusak hidup kamu. Seharusnya kalau kamu punya self love yang tinggi seperti itu, kamu akan dengan mudahnya move on. Dan udah gak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan kayak yang kamu tanya-tanyain ke aku lewat DM atau Q&A. So kalau kamu ketemu video ini, kalau kamu ketemu sama video bagaimana caranya move on ini, jawabannya adalah dengan menyadari bahwa kamu berharga, bahwa kamu adalah orang yang berhak bahagia dan berhak dicintai, bahwa orang-orang yang ada di masa lalu yang pernah berada di hidup kamu itu mereka tidak layak mendapatkan sedikit pun energi dari kamu. Itu yang harus kamu lakukan, oke? Sehingga kamu harus merubah mindset kamu, bukan kamu yang ditinggalkan, ya. Tapi memang waktu kalian udah time out buat bareng-bareng, udah cukup, pelajarannya udah diterima. Banyak-banyak kalian kontemplasi dengan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mengalami ini? Belajar, jangan sampai kalian mengulangi pola yang sama. Contohnya kalian ketemu sama cheater, ya, orang yang suka selingkuh, berkali-kali pacaran sama orang yang suka selingkuh terus, berarti ada something di diri kalian. Kalian cari tahu itu, pelajari itu. Kenapa kalian ketemu sama NARS terus, ya, NPD terus? Kenapa? Kalian cari tahu kenapa. Dan itu tandanya kalian menemukan diri kalian sendiri. Kalian move on bukan karena orang lain, tapi karena kalian menemukan diri kalian sendiri. Kalian self love kalian jadi tinggi. Oke? So, mulai sekarang kalian udah tahu kan caranya move on dengan apa? Dengan mencintai diri kalian sendiri. Kembali ke diri kalian sendiri. It's not about other people, but it's all about you. Oke?
Thank you for watching. Kalau kalian pengen lebih tenang, kalian bisa belanja ebook aku. Ada di link di bio Instagram aku babyvoice99 atau TikTok aku babyvoice9. Thank you for watching and see you on my next video.